Roban ini silakan urus, ya kan. Saya juga nggak tahu apakah nanti Ancol atau tidak. Pokoknya terserah lah, ya kan, urus aja, diserahkan semuanya. Ya udah, saya ngurusin ekspor aja kan. Dan lama-lama ya saya dibilang, Pak Amri perusahaan makin besar, ya ini harus orang-orang profesional yang mengurusnya gitu kan. Jadi Pak Amri hanya sampai di sini saja. Begitu diserahkan, ya dia ngelolanya hancur-hancuran gitu ya. Orang mengusut kan, ini urusan apa ini katanya, gitu kan. Ketika dana-dana para nasabah nggak bisa dikembalikan, ya akhirnya saya jadi ketempuhan buntut maung kalau bahasa Sunda itu kan. Gitu, karena saya kan legalitas saya semua saya gitu ya. Ya sudah, ya, dianggap menggelapkan 2 miliar gitu kan. Saya situ seperti orang gila. Saya berjuang habis-habisan untuk bantu orang istilahnya kan. Kejadiannya kok malah kebalikannya. Saya hampir masuk penjara lah, dicaci maki orang, kemudian mau dibunuh orang lah, diancam orang dan sebagainya kan. Assalamualaikum. Iya Pak, pasti Pak. Bapak tenang aja, semuanya pasti saya bayar Pak. Iya Pak, oke Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Itu orang yang mengancam kita, Ma. Bapak yang sabar ya Pak, Bapak yang tenang. Ucapan paling mengerikan itu ketika salah seorang pengacara mengatakan kepada istri saya, suami ibu harus tanggung jawab katanya. Kalau enggak, kami akan serbu itu Robani yang ada sekarang. Ya kan, kami punya pasukan 800 orang katanya. Nasabah dan sebagainya akan menjarah habis semuanya gitu. Ngedengar pernah ada itu sampai mau diserang, katanya mau dilemparin sama batu segala macam gitu, itu ada ancaman seperti itu. Tetapi subhanallah ibunya punya keberanian gitu ya. Beliau itu sangat berani untuk menghadapi orang-orang tersebut. Kita hampir nggak bisa tidur ya. Setiap ada telepon berdering, saya harus hidupkan terus telepon saya kan. Ya? Waduh, pasti masalah itu gitu. Nah itu lari ke saya kan. Saya bayar ke Bapak. Nah jadi hari ini si ini mungkin, hari ini besok si ini, besok si itu, si ini. Aduh capek sekali. Udahlah, Mama tenang aja Maya. Mungkin ini cobaan dari Allah Ma. Karena nggak ada yang berani bertanggung jawab, saya bertanggung jawab gitu kan. Yuk, siapa yang memang ada tanda tangannya oleh saya, ya saya bayar gitu kan. Saya juga kaget waktu itu Abi difitnah terus hampir mau dipenjara gitu, ya sedih gitu, tapi ya alhamdulillah Abi bisa ngelewatin itu gitu. Alhamdulillah setelah qiyamul lail, tahajud segala macam lah ya, saya lakukan ibadah-ibadah luar biasa, belum ada solusinya gitu kan. Nah satu hari saya nonton film Tai Chi Master Jet Li itu kan. Nah, Jet Li itu kisahnya begitulah, ketika dia sama-sama satu pesantren, satu Shaolin, ya ketika yang satu ditawarin jadi bodyguardnya kerajaan gitu kan, kalah si Jet Li ini. Nah jadi orang gila kan dia, sampai akhirnya ketemu dia dengan sebuah pohon yang udah mati. Pohon mati ada tunas, berarti hidup lagi kan. Saya bisa hidup lagi. Nah saya juga terbersit seperti itu ya kan. Oh berarti ini kita bisa hidup kembali gitu kan, bisa bangkit lagi, bisa berbuat lagi. Caranya gimana? Coba cari yang paling berat dalam kehidupan kita apa seperti ini kan. Naik haji kayaknya belum pernah dilakukan. Saya pas sampai di Ka'bah tuh bingung. 3 juta orang apa bisa saya sampai mencium Hajarul Aswad, bisa ke Multazam pintunya Ka'bah. Nggak mungkin ini. Tiba-tiba di depan saya mayat, ada yang ngusung mayat itu kan. Oh, yang saya tahu kok mayat itu kan ditaruh di depan Ka'bah kan. Ya tuh, saya langsung ikut gotong mayat tadi kan. Alhamdulillah sampai langsung di depan Ka'bah tadi. Ya kan, tinggal doanya, ya Allah, minta tolonglah gitu ya, supaya masalah saya selesai gitu. Di Multazam dikabulin mungkin. Pas pulang ke Bandung, ada semuanya. Orang tua Abi sama Umi di mata Syahidah itu orang tua yang mungkin benar-benar diharapkan oleh seorang anak gitu.
ya mungkin setelah krisis panjang itu, setelah saya memang fokus di kerudung ini, ya kemudian nampak perkembangannya jauh gitu ya. Dari tempat yang dulu kita sewa di sana sekarang udah bisa, ya kan, bisa hak milik inilah sendiri ya. Dalam benak saya nggak pernah terpikir gitu kan bahwa Robani, walaupun sebenarnya apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini belum menjadi keinginan saya gitu ya. Saya ingin lebih besar lagi, ya kan caranya tadi. Tapi memang Subhanallah ini betul-betul hanya karunia Allah ya. Subhanallah, ibu sama bapak itu beliau sosok figur yang saya juga menjadikan panutan teladan ya untuk beliau itu, karena bapak bisa bilang orang yang sangat tegar ya, kuat gitu. Ibu juga begitu, subhanallah cerdas gitu ya dalam membidik-bidik pasar segala macam gitu. Iya, jadi walaupun Abi sama Umi pengusaha yang cukup dibilang sukses gitu, tapi masih sempet lah punya waktu untuk keluarga gitu ya. Jadi pastinya saya dah bangga banget lah punya Abi sama Umi kayak gitulah. Jadi bisa jadi Robani ini sebagai pengganti mahar yang dulu saya pernah pinjamkan itu gitu kan. Nah ternyata si ibu ikhlas gitu. Nah hasilnya seperti inilah barangkali gitu kan. Keikhlasan itu dibayar sama Allah yang lebih besar gitu. Pesan buat Umi sama Abi, semoga selalu tetap istiqomah di jalan Allah, terus bisnis saya bisa semakin berkembang, lebih sukses, bisa sampai benar-benar tahap internasional gitu. Udah gitu doain Huda juga ya supaya bisa menyusul kesuksesannya atau bahkan bisa lebih sukses lagi.